Biografi singkat pengarang kitab Tanqihul Qaul. Nama Imam Nawawi tidak asing lagi bagi dunia Islam, terutama dalam lingkungan ulama-ulama Syafi'iyah. Ulama ini sangat terkenal karena banyak karangannya yang dikaji pada setiap zaman dari dahulu sampai sekarang. Imam Nawawi Al-Bantani memiliki nama lengkap Abu Abdul Mu'ti Muhammad Ibnu Umar Al-Tanara Al-Jawi Al-Bantani. Beliau dilahirkan di Kampung Tanara, Serang, Banten pada tahun 1815 Masehi atau 1230 Hijriah. Dari kecil hingga besar, beliau banyak sekali menuntut ilmu-ilmu. Beliau juga sering mensyarah kitab-kitab bahasa Arab dalam berbagai disiplin ilmu yang sangat banyak pula. Maka beliau ini digelari Imam Nawawi At-Tsani, artinya Imam Nawawi yang kedua. Kitab Tanqihul Qaul Al-Hadis fi Syarhil Lubab Al-Hadis adalah salah satu kitab karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani yang berisi hadis-hadis terdiri dari 40 bab dan setiap bab terdiri dari 10 hadis yang merupakan penjabaran dari kitab Lubabul Hadis karya Imam As-Suyuti. Salah satu tujuan utama Imam Nawawi Al-Bantani menyusun Tanqihul Qaul Al-Hadis fi Syarhil Lubab Al-Hadis adalah menyahuti permintaan para jamaahnya yang senantiasa mengikuti beberapa pengajiannya. Di samping itu juga menyatakan bahwasannya yang mendorong beliau menulis syarah hadis ini terhadap kitab Lubabul Hadis adalah karena belum adanya ulama-ulama pada zamannya yang telah mensyarahnya, serta banyak masyarakat penduduk Jawa yang membicarakan isi kitab hadis ini karya Imam Al-Suyuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Andi Al-Fikri akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang metode corak dan sistematika kitab Tanqihul Qaul Al-Hadis fi Syarah Lubab Al-Hadis. Secara umum, para ulama menggunakan 3 metode dalam melakukan penyusunan pemahaman syarah hadis, yaitu metode tahlili, analisis, metode ijmali, global, dan metode muqarrin, perbandingan. Syekh Nawawi sendiri dalam mensyarah kitab Lubab Al-Hadis, Syekh Nawawi menggunakan metode ijmali. Penggunaan metode ijmali oleh Syekh Nawawi dalam kitab Tanqihul Qaul dikarenakan dengan alasan bahwa syarah dengan menggunakan metode tersebut terkesan sangat mudah dipahami karena menggunakan bahasa yang sangat mudah, singkat dan padat, sehingga dalam mensyarah Syekh Nawawi langsung menjelaskan kata atau maksud hadis dengan tidak mengemukakan pendapat secara pribadi. Walaupun secara garis besar metode yang digunakan oleh Syekh Nawawi adalah ijmali, namun ia juga tidak menafikan pendekatan yang lain yang merupakan bagian dari metode tahfifi dengan menjelaskan hadis dengan aspek kebahasaan serta membandingkan dengan riwayat dan pendapat ulama yang lain. Hanya saja penggunaan metode tahfifi digunakan pada hadis-hadis tertentu. Misalkan dalam hadis mensyarah kitab Tanqihul Qaul Al-Hadis fi Syarah Lubab Al-Hadis, Imam Nawawi Al-Bantani menggunakan 12 langkah. Langkah-langkah tersebut bisa kawan-kawan lihat pada makalah kami. Sekian pemaparan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya ingin mempresentasikan bagian D tentang kesan ulama terhadap Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemasyhuran dan nama besar Syekh Nawawi Al-Bantani kiranya sudah tidak perlu kita ragukan lagi. Melalui karya-karyanya yang sering digunakan atau dikaji di pesantren-pesantren Nusantara ini, ulama kelahiran Kampung Tanara, Serang, Banten 1815 Masehi ini telah membuktikan kepada dunia Islam akan ketangguhan ilmu ulama-ulama Indonesia. Para ulama di Masjidil Haram sana, Mekah, memberikan kehormatan kepada kealiman beliau. Bahkan ketika Syekh Nawawi selesai berhasil mengarang kitab tafsir Marah Labib, para ulama di Masjidil Haram Mekah sana memberikan
penghormatan yang setinggi-tingginya kepada beliau. Bahkan pada hari yang telah ditentukan, Syekh Nawawi diarak oleh ulama di Mekah sana dari berbagai penjuru dunia, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali sebagai bukti penghormatan mereka terhadap karya beliau. Bahkan lebih-lebih ada yang memberikan gelar kepada Syekh Nawawi Al-Bantani ini sebagai An-Nawawi Tsani, Nawawi yang kedua, oleh Syekh Wan Ahmad bin Muhammad Zain. Nawawi Tsani ini adalah artinya Nawawi yang kedua. Nawawi yang pertama yang sudah kita kenal yaitu Syekh Abu Zakaria, pengarang yang banyak sekali mengarang kitab, salah satunya kitab Riyadhus Shalihin dan kitab Hadis Arba'in An-Nawawi. Selanjutnya bagian E, penggunaan kitab Tanqihul Qaul di masyarakat. Khususnya saya di sini ingin khususnya di Palangkaraya, pembacaan kitab Tanqihul Qaul ini dilaksanakan di Masjid Al-Fatah kilometer 1,5 setiap seminggu sekali hari Sabtu ba'da subuh, yang diadakan oleh Majelis Rotib Atas yang dipimpin atau dibacakan kitab tersebut oleh Al-Mukarram Guru Muhammad Rijani. Dan alhamdulillah pembacaan tersebut, kitab tersebut dibaca sampai tamat. Memasuki yang selanjutnya bagian F. Contoh di sini saya mengambil bagian bab kedua tentang keutamaan orang mengucapkan la ilaha illallah. Bunyi hadis tersebut, kalau sallallahu alaihi wasallam mengqala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan ghufira lahu dunubuhu ay as-saghair wa in kanat ay tilka dzunub mithla zabadil bahri bi fathil zaid wal ba ay ma'ihi aw ma ya'lu wajhuhu min ruwatin idanu wa nahwuhuma wal awwalu ulali annal marada kinayatu anil mubalaghati fi kasrati kama qalahu Aqil Ajhur. Artinya Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah 1 kali maka dosa-dosanya diampuni. Di sini yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil, sekalipun dosa-dosa itu laksana buih di lautan. Atau yang menunjukkan arti air laut atau buih serpihan kayu dan semacamnya yang berada di atas permukaan laut. Pengertian pertama yakni air laut lebih utama karena yang dikehendaki dari perumpamaan buih pada perumpamaan laut adalah kinayah tentang begitu banyaknya volume air laut sebagai dikemukakan oleh Athiya al-Juhur. Imam Syekh Nawawi Al-Bantani dalam menjelaskan hadis tersebut di atas yang berkaitan dengan keutamaan orang yang membaca la ilaha illallah menjelaskan secara ringkas dan global. Penjelasan tersebut hanya disertai dengan penjelasan kata-kata yang perlu dijelaskan, misalnya dosa yang dimaksud adalah dosa kecil dan air yang dimaksud adalah bentuk kinayah atau kiasan dari suatu yang sangat banyak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan atau kami sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.